Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Iliyin. Saya dari MAN 1 Lombok Barat. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tentang mata diklat kompetensi penilaian sikap. Adapun yang akan kita bahas dalam slide ini tentang kompetensi penilaian sikap. Yang pertama adalah pengertian daripada penilaian sikap. Kemudian yang kedua, komponen dari penilaian sikap. Kemudian yang ketiga, cakupan penilaian sikap. Yang keempat, teknik penilaian sikap. Yang kelima, teknik dan bentuk dari instrumen penilaian sikap. Kemudian yang keenam, teknik dari penilaian diri. Dan yang terakhir adalah tahapan penilaian kompetensi sikap. Komponen penilaian sikap tersebut terbagi menjadi 3 ranah, 3 bagian Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang disebut dengan afektif, kemudian yang kedua kognitif, yang ketiga konatif. Adapun afektif tersebut adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaian terhadap suatu objek. Sedangkan kognitif, kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Sedangkan konatif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu. Cakupan dari penilaian sikap tersebut, ini biasanya kita kenal dengan istilah, kalau dalam kompetensi inti itu biasanya disebut dengan KI1 dan KI2. Cakupan dari penilaian sikap ini terbagi menjadi 2, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual ini adalah berhubungan dengan sikap peserta didik terhadap keimanan dan ketakwaan. Sedangkan sikap sosial adalah berhubungan dengan perilaku, baik itu kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, sopan santun, dan percaya diri. Teknik dari penilaian sikap itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, observasi perilaku. Kemudian yang kedua, observasi langsung. Observasi perilaku itu maksudnya kita mengamati siswa, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana perilakunya. Kemudian observasi langsung. Dan yang ketiga adalah laporan pribadi. Setelah melakukan observasi, kita memerlukan adanya laporan. Teknik dan bentuk instrumen dalam penilaian sikap ini bisa menggunakan teknik observasi, yaitu pengamatan. Bisa juga dengan penilaian diri. Bisa juga berupa jurnal. Bisa juga berupa penilaian antar peserta didik. Biasanya penilaian antar peserta didik ini, dia bisa berupa daftar cek dan bisa berupa skala penilaian. Teknik dari penilaian diri. Langkah-langkah penilaian diri. Yang pertama, menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai. Jadi yang pertama, langkah-langkah kita untuk melakukan penilaian diri itu adalah pertama menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai. Kemudian yang kedua, menentukan kriteria penilaian. Kemudian yang ketiga, merumuskan format penilaian. Merumuskan format penilaian ini bisa berupa penskoran, kemudian daftar tanda cek, atau skala penilaian. Lanjutan dari teknik penilaian yang tadi bisa juga berupa meminta peserta didik. Jadi kita sebagai seorang pendidik meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Kemudian guru, langkah kita berikutnya, teknik penilaian diri berikutnya adalah guru mengkaji hasil penilaian secara acak. Kemudian yang berikutnya menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. Manajemen hasil penilaian sikap dilakukan secara berkala. Ini membutuhkan waktu tentunya ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua dilakukan secepat mungkin setelah proses penilaian selesai. Kemudian yang ketiga, pelaporan kepada wali murid dilakukan secara berkala. Jadi setelah dilakukan beberapa langkah-langkah tersebut perlu diadakan pelaporan kepada wali murid. Itu pun dilakukan secara berkala. Kemudian prinsip akuntabilitas. Kemudian hasil penilaian oleh pendidik dianalisis. Jadi setelah melakukan penilaian, pendidik atau kami sebagai pendidik itu melakukan analisis. Kurangnya di mana, kemudian kelebihannya di mana, dan lain sebagainya. Kemudian program remedial dalam bentuk konseling. Ternyata Bapak Ibu, dalam penilaian sikap ini ada juga loh remedialnya. Bukan hanya dalam kompetensi pengetahuan dan keterampilan saja,
ternyata dalam penilaian sikap juga ada remedialnya. Itu kami harapkan dengan itu peserta didik bisa lebih memperbaiki dirinya. Kemudian tahapan dari penilaian kompetensi sikap ini. Jadi tahapan, kita melakukan penilaian ini ada tahapan-tahapannya ya Bapak Ibu. Yang pertama, menginformasikan tentang kompetensi sikap yang akan dinilai. Kemudian yang kedua, mengembangkan instrumen penilaian. Penjelasan kemudian yang berikutnya, penjelasan tentang kriteria penilaian. Kemudian yang keempat, mengolah hasil penilaian. Setelah dilakukan langkah-langkah tersebut, kita juga punya kewajiban untuk mengolah hasil penilaian tersebut. Kemudian hasil penilaian yang diinformasikan kepada masing-masing peserta didik. Jadi setelah melakukan langkah-langkah tahapan-tahapan itu, kita juga menginformasikan apa hasil penilaian sikap yang sudah kita nilai kepada masing-masing peserta didik tersebut. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa melakukan pembinaan dan pengembangan, mungkin pembinaan di bidang sosialnya, kalau dia kurang sosial, kemudian pembinaan di bidang spiritual, kalau seandainya kompetensi KI satunya yang kurang, begitu. Dan pengembangan, jika dia sudah memiliki yang baik, ya diusahakan dia menjadi yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, buat grafik perkembangannya dan nilai akhirnya. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari tayangan ini. Semoga membawa manfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon dimaafkan jika dalam kata-kata saya, dalam ucapan saya, dalam tingkah laku saya ada kekeliruan. Mohon sekali untuk dimaafkan. Selanjutnya ada satu kaidah. Ada satu kaidah, jika kesalahan itu datangnya dari saya, jika ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi, Bapak Ibu sekalian mohon dimaafkan. Jika kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Syukron katsiran, semoga ini bisa membawa manfaat. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.